Buka bersama-sama di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Dan kita akan lanjutkan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita boleh baca bersama-sama di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Kita akan baca sekali lagi. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus. Katakan sama-sama, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus. Hari ini saya ingin untuk berbicara di dalam hal menjadi pelayan daripada Kristus. Hari ini saya menyampaikan akan firman Tuhan yang mana saya berikan judul yaitu We serve because Christ first served us. Kita melayani, kita menjadi hamba sebab Kristus telah melayani kita lebih dahulu. Ada amin saudara. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ada sesuatu hubungan. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat ketiga dan ayat yang keempat. Dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dikatakan bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Saya senang sekali ada sesuatu hubungan. Kalau kita berbicara di dalam hal yang tadi Rasul Paulus berkata kepada Timotius, bahwa Timotius akan menjadi seorang pelayan yang baik. Dan di dalam 2 Timotius yang mengatakan bahwa akan menjadi prajurit yang baik. Sesuatu yang kita akan belajar bersama-sama. Ada seorang teman yang mengatakan bahwa, ya dan tentunya beberapa daripada kita, ya kita mengucap syukur dan kita terus mendoakan untuk Joshua, yang mana pada saat ini menjadi salah satu ya orang yang berada di dalam militer daripada United States, kalau boleh dikatakan ya, dan kita boleh mengucap syukur dan selalu berdoa. Ada seorang teman yang mengatakan kepada kita, ya, yang mengatakan bahwa tanpa kita sadarin, kita nggak realize bahwa militer di United States adalah militer the strongest militer yang ada pada saat ini di dunia ini. Dan semuanya adalah orang-orang volunteer. You realize that? Mereka adalah orang-orang yang volunteer. Mereka bukan orang-orang yang dipaksa di draft untuk menjadi army yang kuat, tetapi sesuatu yang luar biasa. Kalau saya katakan bahwa banyak orang dari antara mereka adalah orang-orang yang volunteer, yang menyerahkan akan hidupnya untuk berada di dalam militer. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang kalau kita boleh melihat, bahkan pada saat kita tahu daripada perang Vietnam, kita tahu bahwa Vietnam pada saat itu Amerika mengalami akan kekalahan yang saya boleh katakan kekalahan yang besar. Tetapi banyak sekali orang-orang yang sebenarnya mungkin secara pikiran, secara ini tidak mau mereka masuk di dalam army daripada orang-orang yang dikirim ke Vietnam. Tetapi mereka banyak yang rela untuk pergi. Dan kita tahu juga
Setelah 911 apa yang terjadi? Banyak orang yang mendaftarkan akan dirinya untuk menjadi Navy, untuk menjadi Air Force, untuk menjadi Army. Ya, masuk di dalam military daripada United States. Mereka ya menjadi sesuatu tentara secara volunteer, menjadi tentara yang kuat, menjadi tentara yang besar. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Dan hal ini bisa terjadi. Karena apa? Karena ada kebebasan daripada warga negara United States. Hanya orang yang bebas yang bisa melakukan volunteer. Ada amin, saudara. Kalau orang tidak bebas, mereka berarti adalah orang-orang yang diikat. Mereka adalah orang-orang yang dipaksa untuk menjadi orang yang berada di dalam militer. Tetapi kalau orang itu dikatakan bahwa mereka volunteer akan dirinya menjadi the great army of United States. Karena mereka adalah orang-orang yang bebas seperti saudara dan saya. Orang yang bebas yang bisa memberikan dirinya volunteer. Ada amin. Orang yang terikat tidak bisa memberikan akan dirinya sebagai orang-orang yang volunteer. Di dalam kitab Galatia, mari kita buka bersama-sama Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Di dalam ayat yang pertama dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ada amin saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Supaya kita merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ada amin saudara. Karena itu berdirilah teguh dan jangan kamu lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan dikenakan kuk perhambaan di dalam ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh apa? Kasih. Dikatakan, ya, di situ dikatakan melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di sini Rasul Paulus menekankan betapa pengertian akan kehidupan bebas. Sesuatu pengertian yang harus ada di dalam setiap daripada kita sebagai orang percaya. Karena apa? Rasul Paulus menekankan akan hal ini. Karena kehidupan daripada bangsa Israel. Mereka tidak mengerti akan bebas daripada pembebasan daripada Yesus Kristus. Mereka masih hidup di dalam kuk daripada perhambaan. Mereka masih menjadi hamba daripada dosa. Mereka masih menjadi hamba daripada apa? Law. Hamba daripada Taurat. Orang-orang Israel masih hidup di dalam perhambaan yang demikian. Bahkan kalau dikatakan bahwa setiap orang dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya. Maksudnya yang masih ada di dalam kuk perhambaan daripada law itu. Circumcise adalah simbol daripada apa? Sesuatu kuk perhambaan daripada law yang masih menekan akan mereka, masih ada di dalam kehidupan mereka, sehingga dikatakan di dalam ayat yang ketiga ini, dikatakan bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Dikatakan ayat yang keempat, kamu lepas daripada Kristus. Kalau kita masih hidup di dalam law, kita ini lepas daripada kasih Kristus, lepas daripada kasih karunia. Karena apa? Karena kita berpikir, orang yang hidup di bawah law, orang akan berpikir bahwa legalism akan menyelamatkan. Law akan menyelamatkan. Tidak demikian. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita hidup di dalam kasih karunia. Kita sebagai orang yang bebas. Kita bebas daripada law. Ada amin saudara. Kita bebas daripada hukum Taurat. Sehingga kasih karunia daripada Allah sungguh terjadi. Kita tahu bahwa bukan karena
Ya, kebiasaan-kebiasaan. Bukan karena 10 perintah Allah. Perintah Allah baik untuk kita lakukan, tetapi bukan untuk keselamatan kita. Ada amin, saudara. Kalau kita ini memikirkan bahwa kita hidup di dalam kasih karunia, maka dari itu kita tidak hidup di dalam legalism. Dan Tuhan mau untuk kita hidup di dalam kasih karunia itu. Hal yang kedua, bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam apa? Di dalam budak daripada dosa. Oleh sebab itu kalau kita baca di dalam ayat-ayat di mana dikatakan di dalam ayat yang keberapa ini, kalau kita boleh baca di dalam ayat yang ke-19. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, persembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dikatakan di dalam Galatia selanjutnya, kalau tadi berbicara di dalam law, bahwa Rasul Paulus menekankan kembali bahwa ada orang-orang yang masih hidup. Perhatikan, ada orang-orang yang masih hidup di dalam perhambaan daripada dosa, kedagingan. Hidup di dalam perseteruan, hidup di dalam kedengkian, hidup di dalam yang mana dikatakan pesta pora, kemabukan, hidup di dalam roh pemecah, hidup di dalam dikatakan di sini bahwa mereka hidup di dalam kecemaran di dalam hidupnya. Mereka hidup masih di dalam kehidupan dosa. Tuhan mau untuk kita lepas daripada hal ini. Tuhan sudah memerdekakan akan kehidupan kita. Ada amin, saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan kita buka bersama-sama, mari kita buka sama-sama. Kita harus lepas daripada hukum Taurat, dan kita lepas daripada segala ikatan-ikatan kuk perhambaan dengan dosa. Dikatakan di dalam kitab Roma. Roman pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama dikatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya yang sama seperti Kristus yang telah mati, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Garis bawahi, dalam hidup yang baru. Sebab jika kita menjadi satu dengan yang sama dengan kematiannya, kita akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari apa? Dari dosa. Orang yang telah mati adalah orang yang bebas daripada dosa. Ada amin, saudara. Kita hidup di dalam kematian Tuhan, kita hidup di dalam kebangkitan daripada Tuhan. Kita hidup mengenakan manusia yang baru. Kita bebas daripada dosa kita. Tidak lagi hidup di dalam sesuatu perhambaan daripada dosa. Bahkan apa yang dikatakan di dalam ayat yang pertama, jika apakah hendaknya kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Sekali lagi tidak. Orang yang sudah ditebus oleh darah daripada Tuhan, saudara dan saya tidak lagi hidup di dalam dosa.
Ada amin saudara. Saudara tidak lagi menjadi hamba daripada dosa. Kita sudah menjadi orang-orang yang bebas. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat. Yang akan berjalan, ya, akan hidup di dalam hidup yang baru. Akan hidup di dalam kehidupan yang baru di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya mengenakan akan manusia yang baru. Oleh sebab itu, ya jangan lagi. Kalau Tuhan Yesus sudah bail kita, sudah membayar kita melalui kayu salib. Tuhan sudah membayar akan hutang-hutang saudara. Saudara sudah di bail out. Saudara dulunya menjadi hamba terikat di penjara. Sesuatu yang aneh kalau ada orang yang membayar saudara dan saudara masih tinggal di dalam penjara. Saudara dibayar supaya saudara keluar dari penjara. Ada amin. Kalau ada orang bail out saudara di penjara, saudara nggak pindah dari satu penjara ke penjara yang lain. Ada amin. Kalau dulu mungkin saudara percabulan, ya, saudara sudah dibayar oleh Tuhan. Melalui kematian daripada Tuhan, saudara bukannya geser little bit, no. Saudara harus keluar daripada penjara. Bukan menjadi hamba daripada dosa lagi. Bukan hamba daripada daging lagi. Ada amin saudara. Oleh sebab itu, jangan kita kembali kepada jail atau penjara daripada dosa. Jangan kita kembali kepada jail daripada hukum Taurat seperti orang-orang Israel yang terjadi pada saat itu. Oleh sebab itu biarlah kita bebas menjadi orang yang benar-benar bebas. Ada amin saudara. Kita lihat di dalam ayat yang ke-18 yang berkata di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Yang dikatakan Rasul Paulus berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba apa? Kebenaran. Haleluya. Dulu kita adalah hamba daripada dosa. Tetapi biarlah sekarang kita menjadi hamba daripada kebenaran. Sesuatu yang Rasul Paulus boleh tekankan di dalam kehidupan kita bahwa kita menjadi hamba daripada kebenaran. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Corinthians chapter 7 verse 22. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Yang dikatakan bahwa sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Perhatikan saudara. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya, ya, di dalam bahasa yang lain adalah sebagai bond servant, ya, dikatakan di situ dikatakan seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Hanya orang bebas yang bisa doing volunteer. Ada amin saudara. Tuhan telah membebaskan kita. Tuhan telah membebaskan akan kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat ini jelas sekali bahwa dikatakan kalau seorang dipanggil dalam keadaan, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Apakah saudara orang-orang yang dipanggil oleh Kristus? Tuhan mau untuk kita sebagai orang-orang yang bebas dan biarlah saudara menjadi hamba daripada kebenaran. Hamba daripada Kristus. Ada amin saudara. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita benar-benar mengerti akan hal ini, mengandung sesuatu arti yang luar biasa sekali kalau kita benar-benar
mau untuk merenungkan akan hal ini. Oleh sebab itu dikatakan tadi di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 ya, bahwa Tuhan membebaskan kita. Kita baca bersama-sama aja. Di dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, dikatakan for you. Ya, ayat yang ke-13, for you brethren, you have been called to liberty. You have been called, ya, saudara dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bebas. Christ has set you free. Ya, Tuhan telah set us free. Dikatakan ya bahwa di sini dikatakan tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Tuhan gak mau untuk justru kebebasan yang Tuhan sudah membebaskan kita. Untuk kita tetap terus menjadi hamba dosa. Ada amin saudara. Tuhan mau untuk kita mau menjadi sebagai hamba daripada siapa? Daripada kebenaran. Jangan kita hidup tetap terus menjadi hamba daripada dosa. Biarlah kita hidup sebagai hamba daripada kebenaran. Yes, you are free. But God called you to be the servant of righteousness. Amen. Ya, menjadi hamba daripada kebenaran yang boleh terjadi di dalam kehidupan daripada saudara. Kalau kita boleh melihat ya perkataan daripada bond servant, ya sesuatu ikatan daripada seorang hamba. Kalau kita boleh memperhatikan di dalam kitab Keluaran, ya apa yang terjadi sebenarnya di dalam kitab Keluaran pada zaman orang-orang Israel hidup di dalam sesuatu perhambaan, di dalam hukum daripada Musa sendiri, ya. Di situ di dalam kitab Keluaran pasal 21, di dalam ayat yang kedua yang mengatakan bahwa apabila ya ada seseorang yang membeli budak orang Ibrani. Budak itu dikip berapa lama saudara? 6 years. Ya, budak itu dipekerjakan selama 6 tahun. Dan tahun ke-7 orang itu sudah bebas. Nanti saudara baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-21. Ya, bahwa tahun ke-7 orang itu bebas. Orang itu boleh untuk kalau mau menjadi tetap budak untuk satu periode lagi. Boleh, atau pindah ke majikan yang lain, menjadi budak lagi selama 6 tahun. Itu hukum daripada Musa pada saat itu. Dan dikatakan bahwa di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, kalau budak itu suka dengan tuannya, karena dia dimenikahkan dari keluarga daripada tuannya, ya maksudnya budak-budak yang lain dijodohkan dan lain sebagainya karena dia mengasihi, dikatakan dalam ayat itu. Ya, mungkin kalau bisa ditayangkan aja, ya dalam bahasa Inggris is fine. Ya, bahwa di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Keluaran, Exodus chapter 21, verse 5 and 6. Ya, bahwa orang yang menjadi budak pada saat itu dia bebas. Maka dari itu, ya, kalau dia suka dengan tuannya, dia boleh untuk ikut seumur hidupnya. Maka dari itu majikannya akan membawa dia di dalam bahasa Indonesia ke depan Allah, tetapi di dalam bahasa Inggrisnya in front of judges, ya, di depan daripada hakim-hakim. Oleh sebab itu, orang ini dibawa ke depan pintu, ditindik.
menjadi tanda budak seumur hidup. Karena dia suka dengan tuannya. Ya, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang selanjutnya, ya, his master shall pierce his ear with an awl, dikatakan, ya, bahwa budak itu menjadi milik daripada tuannya seumur hidup, voluntarily. Nah, kalau kita mungkin sedikit ada sesuatu perbandingan ataupun perlawanan, ya, tetapi ada sesuatu kemiripan juga bahwa di dalam kehidupan daripada kita sebagai orang-orang yang bebas, ya, yang hidup kepada Tuhan, Tuhan sudah membebaskan kita daripada kematian, ya, membebaskan kita daripada dosa. Tuhan mau untuk kita hidup di dalam kebenaran, hidup sebagai orang yang bebas. Tetapi, ya, Tuhan mau untuk kita sepenuhnya hidup, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan sepenuh kehidupan kita kepada Tuhan, totally. Kebebasan bukan kita memilih jalan kita, tetapi kebebasan kita memilih untuk mengikuti akan jalan-jalan daripada Tuhan. Sesuatu yang sering kita pikirkan, perhambaan adalah sesuatu di mana penderitaan, sesuatu kesengsaraan, sesuatu tekanan ataupun tindasan. Tetapi apa yang Alkitab katakan kepada kita, sesuatu di mana kita menjadi hamba daripada Tuhan, menjadi budak daripada Allah sendiri. Kalau saya boleh katakan, hamba adalah seperti budak. Ya. Menjadi hamba di mana kita menyerahkan akan hidup kita. Pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mau menyerahkan akan kehidupan kita. Kita dicap sebagai orang Kristen. Mungkin saudara seperti ilustrasi, mungkin saudara ditindik sebagai orang Kristen. Dan disitulah, ya, kita sebagai orang yang bebas, tetapi, ya, bukan sesuatu yang mana seperti kalau hamba adalah penderitaan, hamba sebagai seorang yang mana mengalami sesuatu tekanan dan lain sebagainya seperti gambaran daripada budak. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, memberitakan kepada kita bahwa kita justru di dalam kita menyerahkan diri kita sebagai hamba daripada Tuhan, pelayan daripada Tuhan, orang-orang yang mau melayani Tuhan, yang mau melayani akan sesama adalah orang-orang yang mengalami justru sukacita. Benar-benar bebas di dalam kehidupannya. Sesuatu yang dimana saudara dan saya banyak mendengar di dalam kitab Perjanjian Baru, banyak dipakai akan istilah doulos, yang mana artinya yaitu hamba. Bagi setiap orang-orang percaya, sebagai orang yang mau untuk melayani, ya, someone who belongs to another, kalau boleh dikatakan dalam bahasa Inggris. Doulos adalah seorang hamba, someone yang belong to another. Bukan milik kita lagi hidup ini. Ada amin saudara. Hidup saudara adalah bukan. Saudara dulu adalah hamba. Saudara dulu bukan orang yang bebas. Dulu hamba, tetapi hamba daripada apa? Hamba daripada dosa. Tetapi sekarang adalah hamba. Hamba yang membebaskan kita. Hanya ada sesuatu kebebasan daripada seorang yang benar-benar bebas, yaitu Allah sendiri. Ada amin. Saudara tidak akan bebas kalau kita tidak under daripada orang yang bebas. Kita bebas karena Allah adalah bebas. Oleh sebab itu Yesus mati. Di atas kayu salib, dia voluntarily. Dia sebagai orang yang bebas, yang seharusnya tidak perlu binasa. Tetapi Yesus memilih untuk binasa. Mati di atas kayu salib. Karena dia ingin memberikan kehidupan bagi kehidupan kita yang percaya kepada dia. Ada amin. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, kita menerima sesuatu, yaitu sukacita besar. Kita sebagai hamba, ya, daripada Tuhan sendiri.
Bahkan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dikatakan Yesus berkata bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu menjadi benar-benar merdeka. Kita menjadi benar-benar merdeka. Tidak ada yang mengikat kita lagi. Ya. Bahkan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dan dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam kitab Matius bahwa tidak ada seorang pun yang mengabdi kepada dua tuan. Katakan sama-sama. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. You cannot serve two master. Di dalam kehidupan saudara, either menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba dosa. Ada amin. That's why choose ya untuk menjadi hamba daripada Tuhan. Kalau kita menjadi hamba daripada Tuhan, perhatikan bahwa di dalam firman Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus, yang tadi saya katakan, mengosongkan akan dirinya, memilih untuk menjadi hamba, yang dia sebagai anak Allah, tetapi mengosongkan akan dirinya, menjadi seorang hamba, memakai rupa seorang hamba. Hidup sebagai orang hamba, dia datang untuk apa? Untuk melayani. Kebebasan Tuhan justru untuk apa? Untuk melayani. Dikatakan bahwa aku datang bukan untuk apa? Dilayani. Tapi aku datang untuk melayani. Yesus sebagai contoh, sebagai orang yang bebas. Dia memilih untuk melayani. Bahkan firman Tuhan mengatakan, gak ada seorang hamba yang lebih daripada, come on, tidak ada seorang hamba yang lebih daripada, kalau Tuhan kita melayani, apakah kita mau? Hah? Apakah saudara dan saya mau enak-enak lebih daripada tuannya? Kalau Tuhan Yesus yang menjadi master daripada saudara dan saya, dia melayani. Oleh sebab itu di dalam kehidupan daripada kita sebagai orang percaya tidak lebih daripada master kita. Setiap daripada kita, kalau saya boleh katakan, harus melayani one another. Ada amin saudara? Gak ada yang kakinya naik enak-enak. Ya, santai-santai. Tuhan bekerja, saudara jadi bos. No one greater than master. Ada amin saudara. Oleh sebab itu biarlah saudara bisa benar-benar, saudara mau menjadi God's army, mau menjadi tentara daripada Allah lebih dahulu, saudara harus mau menyerahkan hidup saudara menjadi hamba lebih dahulu. Saudara sebagai orang yang bebas akan menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bagaimana menjadi pelayan yang baik, bagaimana menjadi tentara yang baik. Tuhan mau untuk kita benar-benar mengerti bahwa kita sebagai orang yang bebas. Bukan dengan paksa saudara melayani Tuhan. Tetapi saudara sebagai orang yang bebas, biarlah hendaknya kita ada sesuatu kerinduan. Karena saudara enggak lebih daripada
bos kita yaitu Yesus Kristus. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sayangnya banyak orang Kristen maunya ngomongan saudara loh ya, bukan saya. Ya, banyak orang Kristen benar maunya dilayani. Tapi kita biarlah, ya, apa yang firman Tuhan katakan, biarlah kita justru kita boleh melayani satu dengan yang lain. Tuhan mau, seperti apa yang dikatakan dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 yang tadi kita baca. For you were called to freedom, brethren. Only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Untuk kita boleh melayani satu dengan yang lain. Jangan ada di antara kita, ya, satu berperang menjadi army, yang lainnya tidur. I'm sorry to say this, okay, but that is the truth. Kadangkala saudara, ada di dalam ya, ada seorang yang mengatakan kepada pendetanya, Pak Pendeta, tadi pendeta menyinggung saya ya. Kalau saya pendetanya, saya akan ngomong, ya, kalau firman itu enggak menegur kamu, itu bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam kitab Ibrani adalah firman Tuhan yang apa? Tajam. Sampai menembus. Kalau enggak menembus, bukan firman. Kalau saudara tersinggung itu baik, amin. Haleluya. Katakan amin saudara. Yuk kita baca di dalam kitab Ibrani. Supaya kita semua yakin, nanti dipikir, wah ini Pastor Somi nyinggung saya. Ya tapi memang benar saudara, saya sendiri juga suka disinggung oleh firman Tuhan pada saat saya mendengar firman Tuhan, ataupun karena firman itu yang memberikan kehidupan bagi saya. Semua katakan amin. Ya, dikatakan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup. Kalau enggak hidup, enggak menembus saudara. Ada amin. Dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sampai sanggup membedakan. Sampai sanggup ada terjadi perubahan di dalam pikiran kita. Kalau kita membaca firman dan firman itu enggak menegur kita ataupun enggak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, that is not the word of God. Ada amin. Oleh sebab itu biarlah kita boleh bersama-sama, mari kita merenungkan akan firman Tuhan. Ya, kebetulan kita belajar di dalam kitab Timotius. Ya, di dalam tahun ini kita belajar 1 Timotius, 2 Timotius. Kita belajar bersama-sama nanti secara berurutan. Di dalam bulan March and April kita akan banyak belajar. Ya, di dalam hal servanthood, di dalam hal bagaimana kita menjadi hamba, menjadi pelayan, bagaimana kita melayani, bagaimana kita hidup di dalam sebagai hamba daripada Allah sendiri. Tuhan mau untuk kita benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Bukan hanya sekedar lewat, tetapi firman itu boleh menjadi kehidupan. Together we are stronger. Ada amin saudara. Together we are stronger. Kita bersama-sama, mari. Ya, Tuhan mau bahwa setiap daripada kita not greater than our master. Allah kita sampai saat ini masih di dalam pelayanan. Tuhan belum datang kembali. Masih ada waktu bagi Tuhan untuk bekerja melalui rohnya. Membawa orang-orang, ya, untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan. Melalui rohnya saudara dikuatkan. Ya. Dan kalau Tuhan bekerja, biarlah kita pun juga bekerja. Kalau Tuhan pada saat ini masih melayani, biarlah kita pun juga melayani. Jadilah hamba yang setia. Ada amin saudara. Mari kita